كلام عربي ولا؟ لا ما شوية في. ما في شوية شوية. كلام عربي شوية شوية. Mau langsung dimulai saja Ustadz? من فضلك يا أخي silakan. أنا ikut aja. تفضل. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk mengadakan kajian rutin kelakar. Sebenarnya harusnya ini kemarin sempat terhenti Ustadz sebelumnya karena pandemi ini, jadi ini kita adakan lagi online via Zoom. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 3 doa malaikat Jibril bersama Ustadz Wahid Rahman. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Ana persilakan Ustadz. طيب. Ini izin nanti Assalamualaikum. kita rekam ya Ustadz. تفضل أخي. Afwan. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya sore ini kita bisa bersama-sama dalam kajian virtual. Mudah-mudahan kajian walau bentuknya virtual ini bisa memberi manfaat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Wasallam. sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwani wa ikhwati fillah, Amin. Bapak Ibu, dokter yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini banyak dimuat dalam berbagai macam kitab. Salah satunya adalah ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad, hadis-hadis yang membahas tentang adab. Ini tepatnya di hadis nomor 646. Sanadnya dari Abu Hurairah, perawinya Imam Bukhari. Bunyi redaksi hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbar. Faqala amin amin amin. Faqila lahu
ma kunta tasna'u hadha? Qala li Jibril raghima anfu 'abdin aw ba'uda dakhala ramadana falam yughfar lahu faqultu amin. Raghima anfu 'abdin aw ba'uda adraka waliday aw ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah faqultu amin. Raghima anfu 'abdin dzukirta indahu falam yusalli 'alaik faqultu amin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, tiga doa Nabi Ibrahim ini, tiga doa malaikat Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Jangan antum bayangkan mimbar itu seperti podium di Indonesia, tapi mimbar itu bentuknya seperti trap tangga. Kalau Bapak Ibu pernah berziarah ke Madinah, itu ada mimbarnya Rasulullah seperti trap begitu tangga, ya. Baina mimbari wa ghurfati, antara mimbarku dan kamarku adalah taman-taman surga. Nah, ikhwatal iman, satu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar itu, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan amin. Tentu sahabat-sahabat yang berada di dekat Rasulullah saat itu, di tempat itu, bingung. Kenapa Rasulullah mengatakan amin dan tidak ada apa-apa? Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Kok tiba-tiba Anda mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali? Padahal tidak ada apa-apa. Faqala, lalu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Qala li Jibril, tadi telah berkata kepadaku malaikat Jibril. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril itu saya aminkan. Sejenak kita renungkan. Yang berkata dan yang berdoa ini adalah malaikat. Malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan yang mengaminkan kata-kata malaikat Jibril ini adalah manusia yang paling mulia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti terijabah. Apa yang dikatakan malaikat Jibril itu? Yang pertama adalah raghima anfu 'abdin dakhala ramadana falam yughfar lahu faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seorang hamba. Yang hamba ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian Ramadannya berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Kata Nabi, maka aku berkata, amin. Saya ulangi ya ikhwah. Celaka seorang hamba, yang hamba ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu Ramadan itu berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Nabi mengatakan, amin. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ini doa yang pertama. Artinya apa? Begitu ruginya kita. Allah pertemukan kita dengan cinta dan kasih-Nya pada bulan yang sangat mulia ini, bulan Ramadan. Tetapi kemudian Ramadan ini berlalu, sedang dosa itu masih melekat pada diri kita. Kita sekarang sudah berada di penghujung. Kita mesti tahu ya ikhwatal iman, Ramadan ini adalah bulan di mana sebagai media untuk menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman dan hanya berharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau. Dan inilah bentuk cinta Allah. Kita dipertemukan dengan bulan ini. Mungkin kita masuk dan datang ke bulan ini dengan berbagai macam dosa. Siogyanya kita keluar dari Ramadan ini, lalu kemudian dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Sebab kalau tidak, maka kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, celaka seorang hamba yang dia dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, lalu kemudian Ramadan itu pergi,
sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan kita bicara soal puasa Ramadan ini. Bahkan satu puasa sunnah saja yang kita lakukan, puasa sunnah yang kita lakukan, itu bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Ini puasa sunnah, hanya sehari. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, dan ini kita bisa baca dalam kitab Bulughul Maram pada bab saum tatawwu. Sanadnya dari Abi Qatadah Al-Ansari, Rasulullah ditanya, wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura, an shaumi yaumi Arafah. Satu ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang puasa Arafah. Ini puasa cuma 1 hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Faqala, apa kata Nabi? Yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah yang sehari itu mampu menghapus dosa selama tahun lalu dan tahun yang akan datang. Ini sunnah. Apalagi kemudian puasa wajib di bulan Ramadan ini. Maka pantaslah kalau malaikat Jibril berkata, celaka seorang hamba yang Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian Ramadan berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Nah, ya khatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Mungkin saja kita tidak menggunakan momentum Ramadan ini dengan benar. Kita tidak menggunakan Ramadan yang Allah berikan kepada kita secara maksimal. Sehingga kemudian Ramadan ini menjadi tidak ada apa-apanya. Maka benarkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang sahih, kam min saim laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus semata. Kenapa? Karena rangkaian-rangkaian Ramadan itu dia tidak lakukan dengan baik, dan hal-hal yang menggugurkan nilai-nilai Ramadan itu dia tidak mampu tinggalkan dengan benar. Misalnya ya ikhwah, Rasulullah SAW pernah memberitahu kita dalam sebuah hadisnya yang sahih. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amuhu wa syarab." Kata Rasulullah SAW, siapa orang tidak meninggalkan perkataan dusta, keji, dan perbuatan yang demikian, serta tindakan yang bodoh, maka Allah sama sekali tidak butuh terhadap lapar dan haus orang yang puasa semacam itu. Nah, inilah yang kemudian melahirkan puasa yang tidak menjadi penggugur dosa. Puasa yang tidak punya nilai. Puasa yang tidak punya manfaat kecuali sekedar menggugurkan kewajiban-kewajiban. Bapak Ibu, mohon maaf, Pak Host, tolong di mute semua agar tidak mengganggu suaranya. Host, bisa di mute suaranya agar tidak mengganggu anunya ya. Suaranya saya menjadi tidak konsentrasi. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Saya ulangi, celaka seorang hamba yang dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat keagungan-keagungan puasa itu, ternyata bukan hanya sekedar menjadi penggugur dosa. Rasulullah SAW mengatakan, salah satu keagungan tembok bagi kita ya, tidak masuk ke dalam neraka. Aduh. Ya, besok aja besok pagi apa-apa. Bisa mengatakan puasa itu menjadi tembok penghalang kita masuk ke dalam neraka. Sebagaimana minan nar. Kata Rasulullah, sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Dan diperisai seorang hamba
ya dari sentuhan api neraka dengan puasa itu. Jadi puasa ini adalah perisai seorang hamba dari sentuhan api neraka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya dari Abi Sa'id radhiyallahu an, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Kata Rasulullah, "Man shama yawman," siapa orang yang berpuasa yauman, satu hari saja, fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa orang yang berpuasa satu hari karena Allah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari sentuhan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan ini keagungan puasa ya akhwat. Ya, apalagi kita sekarang berada di penghujung Ramadan, maka mesti kita gunakan sebaik-baiknya. Karena tahun depan kita belum tentu bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Kata Rasulullah, firman Allah dalam Al-Quran, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Maka mari kita gunakan akhir Ramadan ini sebaik-baiknya. Rasulullah sangat senang ketika beliau berada di 10 akhir Ramadan. Dan Rasulullah juga berpesan kepada kita yang bisa kita lakukan di 10 akhir Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, hadis dari Aisyah. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr min awakhir Ramadan. Ketika Rasulullah berada di 10 akhir Ramadan. Ini pesan Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, syadda mi'zara, kencangkan sarung. Wa aiqadha ahla, bangunkan keluarga. Kalau hari ini kita tidak bisa i'tikaf, karena tidak ada istilah i'tikaf itu di rumah. I'tikaf itu di masjid. Wala i'tikaf illa fi masjidin jami. Tidak bisa i'tikaf kecuali di masjid jami. Tapi apakah kemudian kita tidak bisa melakukan hal terbaik? Banyak sekali, akhwat. Kalau kita tidak bisa i'tikaf, kata Rasulullah, syadda mi'zara. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kencangkan sarung kita. Yang kedua, wa ahya laila, hidupkan malam-malam hari kita dengan salat qiyam Ramadan, dengan baca Quran, dengan zikir, sebagaimana zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku mengetahui malam ini Lailatul Qadar, apa yang akan saya baca? Lalu Rasulullah mengajarkan, kuli, bacalah olehmu, wahai Aisyah. Ya, bacalah olehmu, wahai Aisyah. Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Bacalah zikir-zikir ini. Baik kita dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Lalu kemudian kita isi dengan tilawah Al-Quran. Wa aiqadha ahla, dan bangunkan keluarga kita. Jadi kencangkan sarung, hidupkan malam hari, lalu kemudian bangunkan keluarga. Tentu membangunkan keluarga terutama anak-anak bukanlah perkara mudah ya akhwah. Maka Rasulullah Allah Ta'ala mengajarkan kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajarkan, bangunkan, perintahkan anakmu salat dan bersabarlah atasnya. Ustaz, bagaimana dengan para dokter yang pekerjaannya luar biasa? Siang hari beliau luar biasa bekerja. Ya. Lalu bagaimana menghidupkan malam-malam hari? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhwah, kalau kita salat Isya berjemaah pada malam hari, maka kita sudah dianggap menghidupkan setengah malam. Setengah malam. Jika kita salat Isya berjemaah dan salat subuh berjemaah, maka kita sudah menghidupkan semalam penuh. Apalagi kalau kita kemudian salat tarawih berjemaah, baik itu di rumah dengan anak-anak. Kata Rasulullah, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailah. Siapa orang salat dengan imam sampai selesai dengan imamnya, maka dicatat baginya seperti salat satu malam penuh. Ikhwatal iman, banyak yang bisa kita tangkap. Dan Lailatul Qadar itu bisa terjadi bukan hanya di masjid, tapi bagi kita juga yang menghidupkan malam-malam hari kita. Kembali ikhwatal iman. Jadi Ramadan itu bukan hanya bulan pengampunan, tapi Ramadan juga sebagai puasa adalah juga sebagai penghalang kita masuk neraka. Kita setiap hari berdoa dalam tasyahud akhir kita. A'udzubika min adzabin nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, ini salah satu jalannya. Lakukan puasa dengan benar, lakukan puasa dengan baik, karena puasa itu sebagai penghalang kita masuk neraka. Ya sab'ina kharifan, sejauh 70.000 tahun perjalanan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, keagungan puasa itu apa?
Ya, ikhwatal iman, kita mesti tahu saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ternyata kata Rasulullah SAW, nanti puasa itu akan datang menjadi saksi bagi kita di yaumul qiyamah. Sekaligus puasa itu akan datang membela kita nanti di hari kiamat. Ikhwatal iman, kita tahu di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi justru puasa nanti akan datang menjadi saksi. Puasa akan datang membela kita. Ingat, harta dan anak tidak ada gunanya pada saat yaumul qiyamah. Lihat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah pada surat 26 ayat 87, 88, 89. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Pada surat 80 ayat 33, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ, maka ketika sangkakala dibunyikan yang suaranya memekakkan telinga. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang hari itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan tidak peduli dengan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni, pada hari itu orang hanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Dan kita perlu tahu ya akhwatal iman, ternyata pada saat kondisi demikian, puasa itu datang menjadi saksi dan puasa itu datang membela kita. Dari mana hadisnya? Dijelaskan dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahari fashaffi'ni. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tuhu an-nawm bil lail fashaffi'ni fi. Qala fayushaffa'ani. Apa kata Rasulullah SAW? As-siyamu, puasa, wal Qur'anu, dan Quran, yashfa'ani, kedua-duanya memberi syafaat, lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Quran dan puasa itu memberi syafaat bagi seorang hamba yang melakukannya kelak di hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti berpuasa itu akan berkata kepada Allah. Yaqulu siyam, berkata puasa itu nanti kepada Allah. Apa yang dikatakan puasa? Ay Rabbi, ya Allah Rabbku, mana'tuhu at-ta'am, saya dulu telah menahan orang ini makan, wasyahawati, dan menyalurkan nafsunya, bin nahari, di siang hari. Puasa datang menjadi saksi berbicara kepada Allah. Ya Allah, aku dulu telah menahan orang ini tidak makan, ya Allah. Aku telah menahan orang ini tidak menyalurkan syahwatnya di siang hari, ya Allah. Fashaffi'ni, maka perkenankan aku, ya Allah, memberi syafaat kepadanya. Begitu yang dikatakan puasa itu kepada Allah. Wa yaqulul Quran, dan Quran juga berkata, ay Rabbi, ya Allah Rabb, mana'tuhu an naum bil lail, ya Allah, aku dulu telah mencegah orang itu tidur di malam harinya karena dia membaca aku. Fashaffi'ni, maka perkenankan aku, ya Allah, untuk memberikan syafaat. Perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Qala, Nabi mengatakan, fayushaffa'ani, maka syafaat puasa dan syafaat Quran diperkenankan oleh Allah. Ini ya khotal iman. Ya, jika puasa kita itu benar, ya, maka Quran nanti, puasa itu akan datang memberi kesaksian kepada Allah. Dan puasa itu akan membela dan memberi syafaat bagi pelakunya kelak di hari kiamat. Khatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa itu keagungannya adalah menjadi pengekang syahwat. Pengekang syahwat bagi kita. Dan ini sudah masyhur, banyak orang yang memahaminya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad, siapa di antara kalian mampu maka hendaklah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kehormatan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm,
Jika kalian belum mampu tapi kalian sudah ada keinginan, maka hendaklah kalian perbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu mampu mengekang hawa nafsu kita. Nah, ini keagungannya ya. Adakah keagungan yang lain bagi puasa? Tentu banyak ya khatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan puasa yang lain, kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa itu disiapkan oleh Allah pintu khusus kelak. Pintu khusus kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Namanya pintu Ar-Rayyan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, fil jannati baban, di dalam surga itu ada beberapa pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, dikatakan salah satu pintu itu bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun, masuk dari pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk seseorang pun dari pintu itu selain mereka, orang-orang yang rajin berpuasa. Yuqalu, nanti dikatakan oleh Allah, aina as-saimun, mana orang yang berpuasa itu? Ditanya oleh Allah, diseru oleh Allah, aina as-saimun, mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayaqumuna, lalu mereka semua berdiri. Ya. Tidak seperti di dunia. Di dunia kita bisa berbohong, kita bisa berdiri mungkin, tapi tidak dengan di akhirat. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Fiha yusamma Ar-Rayyan, dan di dalamnya itu ada nama pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Tak masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Ini keagungan-keagungan puasa. Kemudian keagungan yang lain apa? Mari kita lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang berpuasa itu doanya diijabah oleh Allah. Doanya mustajabah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu saat kita berpuasa, karena sungguh seluruh doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sahih, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 macam orang yang doanya tidak pernah ditolak dari mereka. Yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama, as-saimu hatta yuftira, yaitu doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. As-saimu hatta yuftira, orang yang berpuasa, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang kedua, wal imamul adil, yaitu doa pemimpin yang adil juga tidak pernah ditolak oleh Allah. Wa da'watul madlum, dan doanya orang-orang yang terdolimi. Ini akhwatul iman, keagungan-keagungan puasa. Ya, sayang kalau kita tidak memaksimalkan waktu puasa itu. Bahkan kalau kita lihat keagungan-keagungan yang lain banyak sekali. Salah satunya adalah dari keagungan-keagungan yang banyak tadi. Ingat ya akhwat, seluruh amalan manusia itu ada tabel pahalanya. Tapi satu yang tidak bertabel, yaitu puasa. Kata Rasulullah SAW, kullu amal ibnu Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam itu balasannya dilipat gandakan oleh Allah. Tidak ada amal soleh yang dibalas setaraf, tidak ada. Seluruh amalan anak Adam itu balasannya dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasan tu asyur amsalihah. Satu kebaikan yang kita lakukan paling kecil, Allah balas dengan 10. Apa itu? Seperti kita baca Quran. Satu huruf dibalas dengan 10. Ila 700 di'fin, sampai 700 kali balasan. Apa contohnya? Orang bersedekah. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih
Satu benih itu menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah 100. Satu kita berikan, 700 kita dapatkan. Salat di Masjidil Haram 100.000. Hawi 1.000. Tapi apa kata Allah? Qala Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala Azza wa Jal berfirman, illa saum, kecuali puasa. Tidak ada tabelnya. Kenapa? Fa'innahu li. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih. Dan saya sendiri yang akan membalasnya. Itulah keagungan puasa, ya khatal iman, yang dirahmati oleh Allah. Dan banyak sekali ya. Misalnya lagi dikatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi as-sa'im atyab 'inda Allah Ta'ala min rihil misk." Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang berkuasa atas nyawaku, kata Rasulullah, la khulufu fammi as-sa'im, bau mulut orang yang berpuasa, kata Rasulullah, atyab, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil misk, daripada minyak misik. Tapi tolong ingat, ini di sisi Allah ya, di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Ya, maka bagi orang yang berpuasa, dia berkumur-kumur, sikat gigi, maka itu baik. Ya, jangan antum katakan antum tidak sikat gigi, misalnya kita tidak berkumur-kumur, karena dikatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan kita harus tahu itu indallah, di sisi Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, laula an asyukka la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan kuperintahkan untuk bersiwak pada setiap berwudu. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya sikat gigi dengan pasta? Menurut Syekh Shalih Utsaimin dalam kitabnya, ya, dalam fatwanya, maka tidak ada masalah selama kita bisa memastikan bahwa tidak tertelan ke dalam mulut kita. Maka tidak ada masalah, ya akhwah. Tidak ada masalah. Ya, yang tidak boleh itu seperti Rasulullah ingatkan, kata Rasulullah SAW, kalau kita berwudu ada namanya istinsak wastansyar, menghirup air ke hidung. Bahkan Rasulullah menyampaikan, wabaligh fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air. Tapi illa an takuna shaiman, kecuali kalian sedang berpuasa, kata Rasulullah. Nah, ikhwatal iman, saya kembali kepada doa malaikat Jibril. Ini yang pertama, ya ikhwah. Celaka seorang hamba yang dia dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, lalu Ramadannya berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Saya mohon maaf kalau saya agak melebar, ternyata keagungan-keagungan puasa ana bahas. Ikhwah, celaka nanti Ramadan ini berlalu, sedang dosa-dosa kita tidak dimaafkan. Padahal ya ikhwah, dosa kita ini begitu sangat banyak. Sangat banyak. Ulama pernah berkata, dunubi mithlu a'dadir ka'dadir rimal. Dosa kita ini bagaikan buih di lautan. Sementara wa umrina kisun fi kulli yawm, umur kita makin hari makin berkurang, wa dan bizaidun kaifah ihtimali, sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Ikhwah, jangan khawatir. Masih ada beberapa hari di bulan Ramadan. Angkatlah tangan, mintalah kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ampunan Allah jauh lebih besar, ya akhwah. Kalau dosa kita seisi bumi, ampunan Allah jauh lebih luas daripada bumi. Allah memberikan harapan dan kabar gembira buat kita, sekalipun kita banyak dosa. Apa kabar gembiranya? Coba antum perhatikan dalam Quran surat 39, surat Az-Zumar, ayat ke-53. Surat ke-39, ayat ke-53, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini sungguh kabar gembira. Ini bentuk cinta dan sayang Allah kepada hambanya. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini janji Allah, ya akhwah.
Ini harapan yang Allah berikan. Mari di sisa Ramadan ini datanglah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Karena Ramadan ini, puasa kita ini sebagai penggugur dosa-dosa kita. Mintalah kepada Allah ya akhi. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kalau di rumah Bapak Ibu punya kitab hadis arba'in. Coba nanti cek di hadis nomor ke-42. Hadis ini sanadnya dari Anas bin Malik. Perawinya Imam Tirmidzi. Dan hadis ini hasan sahih. Kata sahabat Anas bin Malik, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Apa firman Allah? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, selama engkau masih meminta kepadaku, selama engkau masih berharap kepadaku, kata Allah, maka ku ampuni dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalumu. Selama engkau masih meminta kepadaku, selama engkau masih berharap kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi. Ya ibna Adam, law balaghat dunubaka anana as-sama'i, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai manusia, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu membumbung sampai ke langit, sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampun, maka ku ampuni dosa-dosamu. Ini Allah yang mengatakan. Lalu selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi al-khataya, thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, lalu engkau menemuiku memohon ampun kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, apa janji Allah? La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka saya akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Allah cinta, Allah sayang sekali kepada kita. Cuma sekarang mari kita tanya, kita cinta, sayangkah kepada diri kita sendiri? Allah berikan harapan, mari kita datang. Kita berada di bulan Ramadan. Ramadan ini sebagai penghapus dosa. Jangan sampai Ramadan berlalu, sedang dosa-dosa kita masih melekat pada diri kita. Inilah yang didoakan, yang menjadi doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Celaka seorang hamba, yang hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu Ramadan itu berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Ini satu doa ya akhwah. Mari kita renungkan. Masih ada beberapa hari, maksimal kita gunakan. Datanglah kepada Allah. Karena sungguh ya akhi, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini juga menjadi penghapus dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, hadis dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, hadis arba'in nomor 14. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah kalian ikuti setiap perbuatan jelek kalian dengan kebaikan. Tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita ya akhwah. Akan menghapus dosa-dosa kita. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa malaikat Jibril yang pertama. Ana akan masuk ke doa yang kedua. Mohon maaf, host, sampai jam berapa saya sampaikan materi? Agar Anda bisa ukur. Ada waktu 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit Anda sampaikan dua doa. Doa yang kedua apa? Mari kita renungkan doa ini. Doa ini sangat penting untuk kita pahami ya akhwah. Kalau doa malaikat Jibril yang pertama yang diaminkan Rasulullah, celaka seorang hamba yang dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Doa malaikat Jibril yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah,
raghima anfu 'abdin aw ba'd adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah faqultu amin. Celaka seorang hamba, kata malaikat Jibril, hina seorang hamba yang dia masih mempunyai kedua orang tua, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Celaka seorang hamba yang dia masih punya kedua orang tua atau satu dari orang tuanya masih ada, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Ikhwatal iman, kita seringkali melakukan kebaikan di mana-mana. Untuk apa? Untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi kita lupa bahwa di rumah kita ada surganya Allah. Maka kata malaikat Jibril, celaka seorang hamba. Dia punya dua orang tua. Atau salah satunya masih ada. Tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai jalan untuk mendapatkan surganya Allah. Nabi mengatakan, amin, kata Nabi. Khatal iman. Orang tua kita sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Kita ini sekarang begitu sangat ringan. Kita sedang asyik berbicara kongko-kongko dengan teman-teman kita. Lalu kemudian ibu kita telepon. Dengan enteng kita berkata, maaf ya ma, saya sedang bicara-bicara dengan teman. Saudaraku ingat, demi Allah, yang mendoakan kita tanpa pamrih di malam harinya, bukan saudara dan teman kita, tapi ibu dan ayah kita, orang tua kita. Ana pernah membaca sebuah artikel ya akhwatal iman. Kata Rasulullah, membaca sebuah artikel, mohon maaf, ada seorang yang sangat kaya. Yang kaya sekali. Dia banyak beramal dengan harapan mendapatkan surganya Allah. Satu ketika dia berangkatkan banyak orang untuk menuju umrah. Lalu orang-orang itu dia kumpulkan, lalu kemudian diberikan wejangan. Saat dia memberikan wejangan, lalu kemudian orang tuanya menelponnya. Lalu dia katakan, maaf mas sebentar ya, saya sedang memberikan penjelasan kepada orang-orang. Ya akhwatal iman, kunci surganya dia abaikan. Dia tunda untuk mendapatkan surga dari cara yang lain. Rasulullah SAW pernah mengatakan begini ya akhwah. Mari kita renungkan satu hadis ini. Penting untuk kita pahami. Hadis ini dari Abu Darda. Ya. Riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, ya, dan Imam Ahmad. Hadis ini ditengarai oleh ulama adalah hadis hasan. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'tah fa'adi dhalikal bab aw ihfadhu, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Lalu Rasulullah mengatakan, fa in syi'tah fa'adi dzalik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu. Jika kalian mau, maka sia-siakanlah pintu itu. Awihfad, atau kalian bisa menjaganya. Orang tua kita itu adalah, kata Rasulullah SAW, pintu surga yang paling tengah. Jika kita mau, maka abaikan pintu itu. Tapi jika kau mau, maka jagalah pintu itu. Khatal iman yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Rasul pernah mengatakan, kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma. Ini satu hal ya akhi yang pernah terjadi. Dia diceritakan dari Abu Humaid. Dia pernah mengatakan begini. Ketika Iyas bin Muawiyah, ibunya meninggal. Iyas bin Muawiyah, ibunya meninggal. Di saat ibunya meninggal, beliau menangis sedih sekali. Beliau menangis sedih sekali. Lalu beliau ditanya, wahai Iyas, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Iyas ini? Beliau mengatakan, kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma. Kata beliau, dahulu aku memiliki dua pintu
yang terbuka menuju surga. Namun sekarang salah satu pintunya sudah ditutup. Yaitu siapa? Ibunya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pintu. Maka beliau menangis ketika ibunya meninggal. Yang dia tangisi apa? Karena satu pintu surganya sudah ditutup. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz kalau orang tua kita ternyata zalim terhadap kita? Ingat ya akhwat, tidak menghalangi beliau sebagai pintu buat kita. Lihat hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas. Ini bisa dibaca dalam kitab Adabul Mufrad. Kalau yang tadi dibaca dalam kitab Min Akhbar As-Salaf As-Sahih, ya, halaman 398. Kalau yang ini adalah dalam kitab Adabul Mufrad, hadis yang ke-7 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma min muslim, tidaklah seorang muslim, lahu walidani, dia mempunyai dua orang tua, muslimani, yang kedua-duanya orang tuanya muslim, yusbihu ilaihima, lalu dia berbuat baik kepada keduanya, muhtasiban, yang hanya berharap pahala dari Allah. Apa yang dijanjikan? Illa fatahallahu babain, kecuali Allah akan bukakan dua pintu, yakni minal jannah, yaitu pintu dari surga. Wa in kana wahidan fawahid, kalau ternyata dia punya satu orang tua, maka dia berbuat baik kepada dia, satu pintu dibuka untuknya. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda'an. Jika salah satu orang tua kita marah kepada kita, maka Allah tidak ridho sampai orang tuanya ridho kepadanya. Kila, lalu ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, wa in duluma ya Rasulullah, jika orang tua kami itu zalim bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala wa in duluma, sekalipun orang tuamu zalim dalam urusan dunia ya ikhwah. Contoh, ternyata orang tua kita lebih sayang kepada kakak dan adik kita. Ternyata orang tua kita memberikan sesuatu yang lebih kepada adik dan kakak kita. Sekalipun demikian orang tua kita adalah tempat ridhonya Allah, orang tua kita adalah kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain. Akhwatal iman. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadikan orang tua kita, ya, sebagai sumber kebaikan-kebaikan buat kita. Maka jangan pernah ya akhwah membuat orang tua kita menangis. Karena kata Rasulullah SAW, ya, bukaul walidain minal uquq wal kabair. Tangisnya orang tua karena kedurhakaan kita adalah bentuk kedurhakaan dan bagian dari dosa besar. Maka jangan sempat orang tua kita menangis karena perangai kita. Jangan bikin orang tua kita menangis karena sikap kita. Saya teringat ada satu hadis sahih ya akhwah. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hendak berbaiat kepada Rasulullah. Hadis ini dari Abdullah bin Amr. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyi'uhu 'alal hijrah. Ya, orang ini datang kepada Nabi untuk berbaiat, untuk berhijrah, ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka abawai yabkiyan, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Apa kata Rasulullah? Faqala, Nabi berpesan kepada anak ini, irji ilaihima, saudaraku, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, buatlah orang tuamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Buatlah orang tuamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Ini akhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku yang saya hormati dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Orang tua kita adalah kunci surga kita. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau ingin membalas budi baik orang tua kita, demi Allah, rasanya sulit sekali kita untuk membalasnya. Ada satu hadis yang sangat terkenal hadis ini. Dari Abi Sa'id ibni Abi Burdah. Begini ikhwatal iman. Haddatsana Sa'id ibni Abi Burdah, telah berkata kepada kami Sa'id bin Abi Burdah. Qala, beliau berkata, sami'tu abi, saya telah mendengar ayahku, yuhaddisu bercerita,
Apa yang diceritakan ayahnya? Annahu syahida ibna Umar wa rajulun yamaniyun. Beliau menyaksikan Ibnu Umar, yang dimaksud adalah Abdullah anaknya Umar bin Khattab, wa rajulun yamaniyun, dan seorang laki-laki berasal dari Yaman. Laki-laki ini bernama Aid al-Qarn. Yatufu bil bait, apa yang dia saksikan? Anak muda dari Yaman dan Ibnu Umar ini tawaf di Ka'bah. Tentu ini hal biasa orang tawaf di Ka'bah. Tapi ya ikhwah, apa yang dilakukan anak muda dari Yaman ini? Hamala ummahu wara'a dhahri. Dia tawaf sambil menggendong ibunya di belakang punggungnya. Dalam hadis yang lain, dia sudah gendong ibunya dari Yaman karena ibunya lumpuh dan ibunya ingin menunaikan ibadah haji. Dia bawa ibunya, dia bawa tawaf sambil digendong ibunya. Lalu dia berkata dalam tawaf itu, Inni laha ba'iruha al-mudallal. Aku ini buat ibuku adalah tunggangannya, adalah untanya yang selalu tunduk kepadanya. Bayangkan ya akhwah. Dia cuma tidak mengatakan, aku ini siap membawa ibuku kemana saja. Padahal tanpa kendaraan, aku inilah ba'iruha. Aku baginya adalah tunggangannya. Al-mudallal yang selalu tunduk kepadanya. Kita motor ada, mobil ada. Kadang-kadang ibu kita minta antar kita. Ya Allah, enteng sekali kita bicara. Maaf, ma, aku lagi capek. Maaf, ma, baru pulang kerja. Maaf, ma, baru begini, baru begini, baru begini. Padahal kita ada kendaraan. Anak muda dari Yaman ini, dia gendong ibunya. Selalu dia bawa kemanapun. In ud'irat rikabuha lam ud'ar. Jika penunggangnya merasa khawatir, aku tak pernah merasa khawatir. Tahukah saudaraku? Ketika anak laki-laki dari Yaman ini selesai tawaf sambil menggendong ibunya, lalu dia hampiri Ibnu Umar, dia berkata, Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah yang kulakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibuku? Apakah yang kulakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibuku? Apa kata Ibnu Umar, saudaraku? Qala, Ibnu Umar berkata, La. Kau gendong ibumu dari Yaman, kau bawa tawaf ibumu, ini tidak bisa membalasnya. Wala bizafratin wahidah, kata beliau. Bahkan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu, ibu pun tidak bisa membalasnya. La, wala bizafratin wahidah. Bahkan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu, itu pun tidak bisa membalasnya. Akhatal iman. Ibu kita kunci surga kita. Bahkan ikhwah, antum mungkin pernah mendengar satu hadis dari Ibnu Abbas. Ini hal yang sangat luar biasa, bahwa amalan bakti kepada orang tua itu adalah sebaik-baik amalan. Kata Ibnu Abbas, kata Atha bin Yasar, annahu atahu rajulun, pernah satu ketika datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas. Mohon maaf dok, sebentar lagi dok, tanggung nih dok. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas. Faqala, laki-laki ini berkata kepada Ibnu Abbas, Inni khatibtu imra'atan. Wahai Ibnu Abbas, aku pernah melamar seorang wanita. Aku pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Tapi wanita itu menolak lamaranku. Dia tidak mau menikah denganku. Wa khatabaha ghairi. Lalu setelahku ternyata dia dilamar oleh laki-laki lain dan dia menerimanya. Fa'ahabbat an tankihahu. Dia menerimanya dan dia hendak menikah dengannya. Tahu perasaanku? Faghirtu. Saya marah, saya cemburu alaiha kepada wanita itu. Saya marah. Faqataltuha. Lalu waktu itu saya bunuh wanita itu. Lalu laki-laki ini berkata kepada Ibnu Abbas, "Fahalli min taubah." Maka apakah untukku masih ada taubat? Apakah taubatku masih bisa diterima? Saudaraku, apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas malah balik berkata, "Ummuka hayyatun?" Saudaraku, apakah ibumu masih hidup? Malah dia bertanya, ibuku masih hidup atau tidak? Qala, laki-laki ini menjawab, la, tidak, ibuku sudah wafat.
Maka Ibnu Abbas berpesan kepada anak ini, tub ilallah azza wa jal. Kalau begitu, bertobatlah sungguh-sungguh kepada Allah azza wa jal. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatlah engkau kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Salat, dzikir, tilawah Al-Quran. Atha bin Yasar yang mendengar dialog ini, fadahabtu, lalu saya pergi kepada Ibnu Abbas, fasa'altu Ibnu Abbas, saya tanyakan kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Ibnu Abbas, orang tu tadi tanya taubatnya diterima atau tidak, kenapa engkau malah balik bertanya ibunya masih hidup atau tidak? Faqala, lalu dia berkata, apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidah. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui satu amalan yang lebih baik amalan itu daripada bakti kepada seorang ibu. Tidak ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melebihi bakti kita kepada seorang ibu. Maka ikhwah, apapun yang kita punya, mari kita berbuat baik kepada orang tua kita. Satu hal ingin saya ingatkan, jangan pernah berhitung untuk orang tua kita. Kenapa? Pernah satu ketika seorang laki-laki di zaman Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa sepengetahuanku. Ya Rasulullah, ayahku mengambil uangku tanpa seizinku. Lalu Nabi mengatakan, panggil orang tua itu. Lalu dipanggillah orang tua ini, sudah tua dan dia hanya bertopang kepada tongkatnya. Lalu ditanya kepada orang tua ini, benarkah engkau mengambil uang anakmu? Orang tua ini berkata, ya Rasulullah, dulu aku bekerja mencari rezeki untukku dan untuk anakku. Aku memasak, aku persiapkan untukku dan anakku. Bahkan kadang-kadang ya Rasulullah, aku tidak makan yang penting anakku makan. Tapi hari ini anakku hanya mencari untuk dirinya. Dia menyiapkan makan hanya untuknya. Rasulullah pun menangis, meneteskan air mata beliau sampai membasahi jenggot beliau yang panjang. Lalu Rasulullah berkata kepada anak itu, apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abik. Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu, milik orang tuamu. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Lalu bagaimana kita mau bakhil terhadap orang tua kita? Rasulullah pernah berpesan kepada Abi Darda, ausini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Saya dinasihati oleh Rasulullah, kata Abi Darda, dengan 9 nasihat. Satu nasihatnya adalah dari 9 itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ati walidaik. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Kata Rasulullah, taatilah kedua orang tuamu. Sekalipun orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah. Sekalipun orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Taat kita kepada orang tua bukan hanya jalan surga. Taat kita kepada orang tua bukan hanya amalan terbaik, tapi ketaatan kita kepada orang tua adalah akan memberkahi rizki kita. Man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa ayyuzadah lahu fi rizkihi falyabarrah walidayh wal yasil rahimah. Hadis dari Anas bin Malik. Riwayat Imam Ahmad. Pada bab 3 kitabnya hadis nomor 229. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya. Kata iman yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis yang lain, orang yang berbakti kepada orang tua bukan hanya dipanjangkan umurnya, tapi juga akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, mohon maaf kalau agak kepanjangan ya. Doa yang ketiga saya tidak jelaskan. Doa malaikat Jibril yang ketiga, celaka seorang hamba yang jika disebut namamu Muhammad di sisinya dan dia tidak bersolawat atasmu. Nabi mengatakan amin. Ini 3 doa malaikat Jibril. Mohon maaf ya akhi, mohon maaf ya ukhti kalau kepanjangan. Afwan. Fadal. Nggak apa-apa Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab dulu kali Ustaz ya. Kalau masih ada waktunya. Kita masih punya nih 10 menit Ustaz. Tadi kita pertanyaan pakai fitur raise hand ya. Silakan kepada Dr. Faisal untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Kaifa halak, Dok? Alhamdulillah, Ustaz. Tangan Ustaz udah lama Ustaz ya. Apalagi Anda ya, akhi. Iya, sudah lama sekali nggak ketemu-temu nih. Apalagi sekarang masa-masa COVID Ustaz ya. Semoga Allah mengangkatnya.
Dan alhamdulillah Ustaz, sekarang sih kalau kita lihat-lihat sih partisipannya paling banyak Ustaz ya selama ini ya. 40 orang Alhamdulillah. dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya alhamdulillah Ustaz. Jadi gini Ustaz, mau nanya. Kalau kayak Ana gitu kan, yang ya bismillah istrinya jauh gitu ya, di mana gitu. Atau bagi orang-orang yang mungkin belum punya pasangan, Ustaz. Nah, tadi kan ada salah satu cara menghidupkan malam ya dengan sholat isya berjamaah, dengan sholat subuh berjamaah. Sedangkan pada masa-masa COVID begini ya, kita kan lebih baiknya juga di rumah saja gitu. Nah, bagi kami yang di rumahnya sendirian gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk mendapatkan pahala jamaah gitu. Apalagi untuk mendapatkan pahala pahala semalam suntuk gitu, pahala bermalam di bulan Ramadan atau pahala itikaf di bulan Ramadan gitu dengan cara jamaah lah Ustaz. Apakah ada tips-triknya atau apakah mungkin ada penggantinya Ustaz bagi kami yang dalam tanda kutip menjomblo gitu di sini. Menjomblo. Afwan. Saya teringat satu hadis yang sangat luar biasa ya akhi. Kata Rasulullah SAW, jika ada satu wabah di sebuah negeri, maka janganlah engkau masuk ke negeri itu. Dan apabila engkau sudah ada di dalam negeri itu, maka janganlah engkau keluar. Nah, ini yang terjadi pada antum. Antum tidak bisa keluar, tidak bisa salat berjamaah, tidak ini, tidak ini. Antum berada di negeri, di tempat antum. Apa kata Rasulullah? Jika engkau tetap berada di tempat antum dengan sabar, lalu dengan ridho, dan antum tahu bahwa Allah tidak memberikan sesuatu kecuali atas izin dan telah ditentukannya, maka antum mendapatkan nilai. Tahu antum, kata Rasulullah, seperti orang yang meninggal syahid. Nilai pahala antum sama dengan nilainya orang yang mati syahid. Karena antum tidak bisa kemana-mana. Istri antum di luar kota. Antum tidak bisa pulang. Antum yang jomblo juga tidak bisa ketemu dengan orang tua antum. Antum ada di sini. Antum sabar, antum ridho. Dan antum meyakini bahwa Allah tidak memberikan kecuali yang atas ketetapannya. Maka antum mendapatkan nilai seperti orang yang mati syahid. Siapa yang tidak mau yang seperti ini, ya? Nah, ikhwatal iman. Berhubungan dengan ini. Bagaimana antum hidupkan malam-malam hari antum saja, ya akhi. Ahya laila. Bagaimana menghidupkan malam-malam hari antum? Ya antum salat. Kalau bisa tarawihnya antum pindah ke tengah malam. Ya, nisfal lail. Lalu kemudian antum tilawah Al-Quran. Antum berzikir, zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis dari Aisyah. Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Lalu bagaimana kalau antum yang punya istri, tapi istri antum di daerah? Caranya, ayqadha ahla, bangunkan keluarga antum. Antum telepon, ya akhi. Antum telepon. Antum telepon tengah malam itu, antum bangunkan. Maka antum sudah dapat nilai yang sama, ya akhwatal iman. Yang dirahmati oleh Allah. Saya kira begitu jawaban ana. Wallahu a'lam. Benarnya dari Allah, salahnya dari ana. Syukran jazakallah khair. Afwan wa jazakallah khair. Ustaz, kita masih ada buat terakhir Ustaz, satu pertanyaan lagi. Min fadlik ya akhi, fadl ya akhi. Ada pertanyaan dari Meka Yuselda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menghadirkan hati, menjaga amalan hati agar kita bisa fokus memanfaatkan hari-hari terakhir yang tersisa untuk memaksimalkan ibadah, terutama kita yang sambil bekerja di rumah sakit, misalnya dinas malam. Akhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Ana mau tanya ya ukhti. Ana bilang, kalau ana berzikir, semua orang bisa lakukan. Ana baca Quran, semua orang bisa lakukan. Tapi, tidak semua orang bisa melakukan saat antum menolong orang yang sakit. Inilah keagungan ya ikhwan. Keagungan. Betapa antum bermanfaatnya buat saudara antum. Betapa bergunanya antum buat saudara antum. Engkau menyelamatkan satu orang seperti engkau menyelamatkan seisi dunia. Ana baca Quran, yang bisa baca Quran banyak ya ikhwah di malam hari. Ana berzikir, yang berzikir di malam hari banyak. Tapi antunna semua yang menolong orang yang sakit, tidak semua orang bisa melakukannya. Maka ini, ya Allah Rabb, malah menurut ana yang membuat iri banyak orang. Yang membuat iri banyak orang, lakukanlah karena Allah. Maka nilainya luar biasa. Di sela-sela antum duduk, antum baca Quran. Di sela-sela antum berjalan menuju kamar-kamar survei, antum baca Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena ini tidak mesti duduk. Orang berzikir itu. Kata Allah dalam Quran surat 3 ayat 133.
surat 3 ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir itu boleh diri, duduk, berbaring. Sambil antum memeriksa, antum banyak berzikir. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Terus ya akhwat. Nah, kalau saya ditanya tentang amalan-amalan hati banyak, zikir ya, berhusnudzon, itu amalan hati. Tapi jika hati kita kotor, sulit sekali untuk ini. Sulit sekali untuk ini ya. Tetapi hati itu bisa dibersihkan dengan cara berzikir, dengan cara baca Quran, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati antum sudah bersih, maka semuanya nampak kebaikan itu. Tapi kalau hati kotor, selesai semua. Segala kebaikan tidak akan pernah nampak. Quran surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang berjalan di muka bumi? Mereka punya akal-akalnya berfikir. Mereka punya telinga-telinganya mendengar. Sungguh yang buta itu bukan matanya, tapi hati yang tersimpan di dalam dadanya. Maka mari jangan kotori hati kita. Hidupkan hati kita dengan baca Quran. Hidupkan hati kita dengan menolong orang. Hidupkan hati kita dengan membebaskan kesulitan orang. Tahukah Ibu yang bertanya? Ya, Bu Meka, Anda membebaskan kesulitan saudara Anda, maka Allah akan membebaskan kesulitan Anda di dunia dan akhirat. Selama Anda menolong saudara Anda, maka Allah akan menolong Anda. Dan ini janji Allah dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hak seorang hamba dari hamba yang lain. Nah, ini yang bisa saya jawab ya akhi. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang Anda sampaikan. Sepertinya sudah Ustadz, sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Baik dok. Saya ucapkan terima kasih Ustadz atas ceramahnya Ustadz. Insya Allah bermanfaat Ustadz. Amin amin jazakallah. Ana juga mohon maaf, benarnya dari Allah, salahnya dari ana. Insya Allah. Ya mungkin udah jam 5 juga nih Ustadz. Nggak apa-apa kalau kita akhiri Ustadz. Baik akhi. Fataliman yang dirahmati Allah, mari kita akhiri doa kajian-kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan terutama dokter-dokter dan perawat. Semoga Allah memberikan kesehatan buat antum semua, ya. Untuk terus bekerja, niatkan ibadah, maka semuanya bukan hanya menghasilkan dunia, tapi menghasilkan kepentingan akhirat dan akan membawa antum semua kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan semoga Allah melindungi antum semua dari mara bahaya, antum melindungi dari wabah, dan keluarga antum dilindungi, dan kita semua dilindungi, dan Allah mengangkat wabah ini dari bangsa yang kita cinta ini dan seluruh dunia. Allahumma ansur man nasruddin, wakhdul man khadalal muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal ghala wal munkar wal bagh wa jami'al amrat wa mautal fuj'ati ma la yadfa'uka ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustadz. Afwan wa jazakallah khair.